Mungkin enggak? Mungkin enggak. Oke, mungkin saya lupa, Mi. Ya, ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat Y sama dengan Fx itu biasanya dinyatakan sebagai AX kuadrat plus BX plus C. Bedanya sama persamaan kuadrat apa? Kalau persamaan kuadrat ada sama dengan nolnya. Kalau fungsi kuadrat nggak ada sama dengan nolnya. Oke? Jadi dia adalah fungsi. Jadi kan kita kalau pernah kan belajar PGL persamaan garis lurus itu kan juga fungsi tuh. Nah, jadi di sini kita punya fungsi kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Setelah itu apa, Mi? Setelah itu Umi akan memberikan trik atau langkah-langkah step by step cara menggambar grafik fungsi. Yang pertama, cek nilai A. Jadi, cek A. Maksudnya apa, Mi? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau A-nya positif, maka kita punya grafiknya bentuknya lembah atau tersenyum atau membuka ke atas. Tapi kebalikannya, kalau A-nya negatif, maka apa yang kita dapatkan? Grafiknya cemberut atau membuka ke bawah atau berbentuk bukit. Nah, jadi kalau positif dia bentuknya lembah, kalau negatif dia bentuknya bukit. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti, Solih? Amin. Bisa ya? Contoh, misal Umi punya Y sama dengan minus 2X kuadrat min 4X plus 5. Apa yang akan terjadi? Dia berbentuk lembah atau bukit grafiknya? Bukit. Bukit. Kenapa bukit? Karena ketika kita cek A-nya sama dengan negatif 2. Sedangkan negatif 2 itu negatif atau kurang dari 0. Berarti dia bentuknya bukit. Bisa dipahami? Bisa. Gampang? Gampang ya. Insya Allah. Mudah. Matematika nggak ada yang susah kan? Oke. Yang kedua, tahap 2-nya apa, Mi? Cari sumbu simetrinya. Bagaimana cara menentukan sumbu simetri, Umi? Sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Berarti untuk kasus ini, Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 5, sumbu simetrinya berapa? X sama dengan B-nya berapa di situ berarti? Min dari min 4 ya, karena B-nya negatif 4 kan, dibagi dengan 2 kali min 2. Maka kita punya 4 bagi min 4 sama dengan min 1. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah cari titik puncaknya. Gimana cari titik puncak, Mi? Titik puncak itu X-nya adalah X sumbu simetri. X-nya adalah min B per 2A. Y-nya adalah F dari X sumbu simetri itu. Jadi F dari min B per 2A. Berarti kalau di sini kita mau cari titik puncaknya, maka substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan Y-nya. Jadi titik puncaknya adalah Y sama dengan, absisnya adalah min 1, Y-nya sama dengan min 2 kali min 1 kuadrat, min 4 kali min 1 ditambah 5. Berapa ini? Kita punya min 2 ditambah 4, berarti 7 ya, tambah 5 tuh 7. Maka kita punya seperti ini. Maka titik puncaknya adalah X, Y, di mana X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Maka kita punya titik puncak untuk grafik ini, titik puncaknya
ada di min 1,7. Min satunya dapat dari mana, Mi? Dari sumbu simetrinya. 7-nya, Mi, dari X-nya, X di rumus ini, Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 5, diganti dengan negatif 1. Negatif 1 dari X yang di atasnya ini. Ya, jadi itu titik puncaknya. Kemudian yang keempat, cari diskriminan-nya. Diskriminan atau D-nya. Apa rumus diskriminan? D sama dengan B kuadrat min 4A AC. Dibagi 3 kasus. Kalau D-nya positif, maka gambarnya itu ini sumbu X. Dia bakalan seperti ini atau dia bakalan seperti ini. Jadi dia memotong sumbu X di kedua titik. Itu kalau D-nya positif. Ya, kalau D-nya positif, dia bakal memotong sumbu X di dua titik. Kalau misalkan D-nya sama dengan 0, Mi. Kalau sama dengan 0, bentuk gambarnya seperti ini. Atau bentuk gambarnya seperti ini. Apa maksudnya, Mi? Maksudnya titik puncaknya ada di sumbu X. Nah, terus kalau yang terakhir, D-nya kurang dari 0, maka dia nggak pernah nempel sumbu X. Gambarnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kapan dia di atas sumbu X terus? Saat A-nya lebih dari 0. Kapan dia di bawah sumbu X-nya terus? Saat A-nya kurang dari 0. Nah, keadaan ini disebut sebagai definite positif. Sedangkan yang sebaliknya disebut sebagai definite negatif. Oke, Umi ulangi ya. Jadi untuk cek diskriminan, kita bagi jadi 3. Kalau dia-nya positif, dia akan memotong sumbu X di kedua titik. Apa titik-titiknya, Mi? Titik-titiknya nanti yang kita sebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia cuma ada di satu titik di sumbu X-nya. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia nggak pernah menyentuh sumbu X grafiknya. Jadi kalau nggak di atas terus atau definite positif, ya di bawah terus atau definite negatif. Cirinya apa? Definite positif itu ketika D-nya kurang dari 0, tapi A-nya lebih dari 0. Kalau definite negatif, D-nya kurang dari 0, tapi A-nya kurang dari 0 juga. Nah, itu adalah bentuk-bentuk posisi grafik berdasarkan diskriminan dari fungsinya. Nah, sekarang yang kelima, kan kita udah tahu nih, dengan cek diskriminan kita udah tahu dia memotong atau enggak dengan sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X, seandainya D-nya positif atau sama dengan 0, jika D-nya lebih dari sama dengan 0, maka harus kita cari memotongnya di bilangan berapa. Harus dicari akarnya. Cari akar persamaannya. Kemudian yang keenam, grafik ini akan memotong sumbu Y di titik 0, C. Jadi nanti dia memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, itu adalah properties atau sifat-sifat dari fungsi kuadrat yang kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Apa grafiknya namanya, Mi? Grafik lengkung seperti itu namanya parabola. Ya, jadi grafik ini disebut sebagai parabola. Oke, Umi cukup cepat ya ngejelasinnya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan?
SBY itu apa Mi? Ada apa? SBY. SBY? Iya itu Mi, memotong SBY itu Mi. Apa tuh Mi? Sumbuye. Memotong SBY. Kayak presiden ya. Memotong sumbuye. Oke, memotong sumbuye di titik 0, C. Oke, kalau untuk catatannya nggak ada pertanyaan, Umi lanjutkan ke latihan soal ya. Umi lanjutkan ke contoh ya. Siap? Kalian ada buku petak? Buku kotak-kotak, petak-petak? Ada. Buku MTK Ada? kami. Iya. Boleh disiapin kita latihan menggambar pakai buku kotak-kotak. Buku kotak-kotak. Iya, buku petak-petak seperti ini. Oh, nggak ada, Mi. Hai. Oke, besok disiapkan ya di pertemuan selanjutnya ya, karena kita bakal sering gambar, nanti transformasi geometri juga gambar, waktu kalian SMA juga bakal sering gambar, jadi disiapkan buku kotak-kotaknya. Waktu kelas 8 pas belajar persamaan garis lurus nggak beli buku kotak-kotak, tah? Enggak pakai ini. Oke. Yuk, kita belajar menggambar persamaan fungsi kuadrat atau menggambar parabola. Nah, misal Umi kasih contoh, gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat minus Parabola itu bab berapa, Mi? plus 6. Apa? Ya, Mi, yang parabola itu bab berapa? Yang parabola? Iya, kan ini materi parabola kan namanya itu. Iya. Iya, Fungsi halaman kuadrat. Coba fungsi cari di buku kalian fungsi kuadrat judulnya. berapa? Grafik fungsi kuadrat. Fungsi halaman berapa itu? Habis persamaan kuadrat. Jadi di bab 3 harusnya. Enggak di bab 2. 79. Pengertian fungsi kuadrat. Di situ kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini Umi kasih kalian soal Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Oke, Umi kasih soal demikian. Kemudian kita akan gunakan 6 langkah lagi untuk menggambarkan grafik fungsinya. Oke, langkah pertama. Apa langkah pertama? Cek. Cek A. Coba, A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan? 1. 1. Pintar. Positif atau negatif 1 itu? Lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Maka kita bisa kebayang gambar grafiknya bentuknya lembah atau bukit? Gambarnya senyum atau cemberut, lembah atau bukit? Kalau A-nya lebih dari 0? Lembah. Pintar. Berarti kita udah punya itu. Yang kedua, buat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya apa tadi rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Berarti kita punya min dari negatif 8 per 2 kali 1. Berapa berarti X sama dengan? 8 per 2. 8 bagi 2. 2 sama dengan berapa? 4. 4. Berarti kita punya sumbu simetrinya, kita buat sumbu simetri di X sama dengan 4. Bikin garis lurus seperti ini. Ini sumbu simetri. Apa arti sumbu simetri ini? Nanti kita tinggal gambarinnya dia adalah kayak gini. Misal ini kayak gini, maka kita tinggal gambar cerminnya. Kayak gini. Jadi jaraknya sama antara ini dengan ini harusnya ya. Jadi tinggal untuk pencerminannya aja. Nanti dicerminkan. Kalau ini Umi udah gambar kayak gini, maka nanti kita tinggal terusin
yang bagus, yang sama kayak ini dengan ini ya. Oke, jadi cuma tahu separuh bisa menggambar separuhnya lagi. Itu namanya sumbu simetri. Jadi kita bisa lipat jadi 2. Oke. Setelah dapat sumbu simetrinya, apa yang harus kita lakukan? Sudah kita gambarkan. Yang ketiga, kita harus cari titik Tempat itu apa, Mi? sumbu simetri. Sumbu simetri itu 2 dibagi 4 terus kali 1 ya? Dapat 4 itu. Min B per 2A. Ah. Itu negatif dari negatif 8 dibagi 2 kali 1. Dibagi 2 kali 1. Hasil 4. Ya, hasilnya 4. Oh, Kemudian iya, titik iya. puncaknya. Titik puncaknya gimana cara nyarinya? X-nya udah ketemu 4. Berarti Y-nya adalah F min B 4 per 2A. kuadrat min enggak. Y-nya adalah 4 kuadrat min 8 kali 4 plus 15. Tahu nggak dari mana ini? Tahu nggak dari mana asalnya? Itu yang Bisa macam. Jadi X min sama Y dengan 4 apanya itu ini disubstitusikan ke rumus Y-nya. Y-nya kan X kuadrat min 8X plus 15 nih. Nah, disubstitusikan X-nya diganti 4. Maka kita punya 4 kuadrat min 8 kali 4 plus 15. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Hah? Hasilnya adalah 7. bukan. 4 kuadrat itu kan 16. 16 dikurangi 32. 480 kan, sih? Hei, Oh, tambah. 4 kuadrat itu 16 dikurangi 32 ditambah 15 berapa? 32 tambah 7. 47. 1. Astagfirullahalazim. 16 dikurangi 32 ditambah 15. 16 kurang 16 Min 1. 16. Ya, negatif 1. Berarti kita punya titik puncaknya di sini. Nah, kalau kita udah tahu titik puncaknya di sini dan dia grafiknya tersenyum atau berbentuk lembah, maka kita bisa pastikan bahwa diskriminannya pasti lebih dari 0. Kenapa, Mi? Kok bisa yakin lebih dari 0? Padahal kan kita belum cek B kuadrat min 4AC sama dengan berapa, gitu kan? Kita belum cari D-nya. D kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Kok Umi udah bisa simpulkan D-nya pasti lebih dari 0? Karena Umi udah punya ini. Titik puncaknya ada di bawah. Sedangkan grafiknya bentuknya lembah. Pasti. Dia pasti mau nggak mau bakal memotong sumbu X di kedua titik. Tapi titiknya apa aja belum tahu, ya. Paham nggak maksud Umi? Kenapa Umi bisa simpulkan D-nya lebih dari 0? Karena kita udah tahu nih grafiknya tersenyum bentuknya. Titik puncaknya kok di bawah sumbu X. Berarti kita bisa tahu bahwa kalau kita gambarkan mau nggak mau bakalan menyentuh dengan sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, masalahnya 2 titik berbeda itu bilangan apa dengan apa? Kita belum tahu. Tapi kita udah tahu dia bakalan menyentuh sumbu X di 2 titik berbeda. Ya, kita bakalan memotong sumbu X di 2 titik berbeda, cuman belum tahu titiknya apa. Makanya Umi bisa simpulkan di sini D-nya pasti lebih dari 0, tanpa harus menghitung B kuadrat min 4A AC. Bisa dipahami? Bisa, Mi. Nah, kalau D-nya udah ketemu lebih dari 0, kita cari akar-akarnya. Berapa akar-akarnya?
Kita boleh pakai penfaktoran, boleh pakai rumus ABC, yang penting ketemu akar-akarnya. Coba pakai penfaktoran. Ini X, ini X, ini min 3 dengan min 5, ya enggak? Kalau dikalikan hasilnya positif 15, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Berarti kita punya X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 5. Maka kita punya di sini titik-titik yang memotong sumbu X adalah di min 3 dan 5. Maka kita punya di sini dengan sumbu simetrinya kita gambarkan. Set. Nah, kemudian tinggal kita cari yang terakhir, dia memotong sumbu Y di bagian mana? Memotong sumbu Y di 0, C. C-nya berapa di sini? 15. Berarti dia adalah titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,15. Nah, ini kan baru 8 nih, berarti 0,15 masih setengahnya lagi. Nah, kemungkinan masih di sini. Nah, di sini kita tarik seperti ini. Nah, ini tinggal ngikutin. Yang sebelah ini tinggal kita ikutin, kita tarik seperti ini. Aduh, kebesaran ya. Nggak seimbang. Kita tarik. Ya, kita tarik. Nah, kayak gini. Jadi kita punya, ini adalah grafik parabola untuk grafik Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Kemudian dihapus kalau udah selesai garis bantunya tadi, sumbu simetrinya. Nah, ini dia parabolanya. Cara gambarinya seperti itu. Gampang kan? Yang ke-6 tuh kok 0,15 Mustafa? 0,15 itu yang memotong sumbu Y. Kan sumbu Y ini nih. Nah, ini kalau Umi terusin, ini kan ada 15 nih di sini. Nah, dia bakal memotong di sini. Nah, dia bakal kita tarik sampai memotong di sini. Cuman karena ini gambarnya kurang panjang sumbu Y-nya, jadi kita nggak bisa nemu yang memotong sumbu Y-nya karena 15 ada di atasan. Paham? Jadi 1 ke 3 ke 5. Mi mau nanya, Mi. Iya, silahkan. Jadi yang motong 15 itu dua-duanya atau salah satu garisnya doang, Mi? Satunya aja dong. Satunya aja. Satunya kan dicerminkan sama si sumbu simetri tadi. Tadi kan sumbu simetri itu kan membagi grafiknya jadi sama besar. Jadi kalau ini motong 15, ini yang nggak pernah motong 15. Karena ini semakin ke kanan, yang sebelah kanannya garis simetri ini. Garis simetri itu membuat dia sama besar. Antara ini dengan ini sama jaraknya. Makanya kita buat sumbu simetri untuk supaya kita gambar separoh aja, yang separoh bisa ngikutin. Gitu ceritanya. Jadi gambarnya selalu ini ya, Mi, karena sumbu Y ya, Mi, garis Y. Iya, sumbu Y-nya buat nanti ngikutin lengkungannya. Lengkungannya seberapa lengkung sih? Nah, itu kita pakai, dia memotong sumbu Y di mana? Misal di 8 nih, berarti kita tarik 8 itu sampai ke sini. Nah, kayak gini. Berarti dia lebih lebar lagi kan? Buat nentuin selebar apa sih parabolanya gitu, sumbu Y-nya tuh. Terus yang sebelahnya tinggal ngikutin. Oh, berarti ini tinggal gini gitu. Jadi ngikutin lebarnya yang sebelah kiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, insya Allah.
Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, Umi kasih soal lagi. Coba gambarkan grafik Y sama dengan 4X kuadrat min 4X plus 1. Mana Mi soalnya Mi? Nih, gambarkan grafik Y sama dengan 4X kuadrat min 4X plus 1. Buat 4x kuadrat terus Min 4X min 4x plus 1. plus 1. Oke, Umi kasih waktu 5 menit ya. Karena udah jam 11 lebih. Coba 5 Yang kayak menit. tadi. Iya, kayak tadi. Cari Oh, A-nya, cek A-nya, kemudian sumbu simetrinya. Kemudian apalagi tadi? Titik puncaknya, dan seterusnya. Ya, Mi. Oke, pertama. Apa cara pertamanya? Tentukan A-nya. A. A-nya sama dengan berapa? 4. 4 4 lebih dari 0 atau kurang dari 0? lebih dari 0. Berarti bentuk grafiknya gimana? tambah senyum. Lembah. Ya. Senyum, oke. Yang kedua, sumbu simetrinya berapa? Setengah. Setengah kan Mi? Setengah, yaitu X sama dengan min B, berarti min dari min 4 dibagi 2 kali 4. Maka kita punya 4 bagi 8 sama dengan setengah. Kemudian yang ketiga, titik puncaknya. 9. X-nya sama dengan setengah, Y-nya sama dengan 4 dikali setengah kuadrat dikurangi 4 kali setengah ditambah 1. 1. Berapa ini? 1. 4 dikali 1/4 dikurangi 4 bagi 2. 2 ditambah 1. Berapa ini? 4 bagi 4. 1. 1 min 2 plus 1 sama dengan 0. Jadi titik puncaknya adalah setengah, 0. Kemudian yang keempat. Oke, kita gambar dulu deh. Kita gambar dulu sumbu simetrinya setengah. Berarti kita punya di sini. Ini setengah. Oke, kita punya setengah. Setelah itu, ya, kita punya setengah di sini. Setelah itu apa? Kita punya titik puncaknya di sini. Nah, karena dia grafiknya bentuknya lembah, berarti kan mau nggak mau kayak gini ya gambar grafiknya nanti ya. Dia akan di titik ini kan ya. Berarti Ya. dia nanti D-nya positif, 0 atau negatif. Kita pasti dapat menyimpulkan D-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi udah Umi gambarin kan ketentuannya kalau D-nya positif itu bentuknya seperti ini. Kalau D-nya 0 itu bentuknya seperti ini. Kalau D-nya kurang dari 0 bentuknya kayak gini, ya kan? Ya. Berarti kita punya D-nya sama dengan 0. Cirinya apa kalau D-nya sama dengan 0? Titik puncaknya ada di sumbu X. Yang kelima, akar-akarnya. Berapa akarnya? Ya sudah, karena kita sudah punya dia cuma 1 di sumbu X, berarti akarnya adalah X sama dengan setengah.
Kemudian yang terakhir, nomor 6, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Berapa titik potong terhadap sumbu Y? 0, C. C-nya berapa di sini? 1. 0,1. Di sumbu Y-nya kita punya titik potongnya 0,1. Berarti gambarnya gimana? Gambarnya seperti ini. Sorry. Seperti ini. Nah, ini. Seperti ini. Jadi kita punya gambar grafiknya seperti ini. Ini gambar grafik untuk Y sama dengan 4X kuadrat min 4X plus 1. Bisa dipahami? Itu atasnya sampai angka berapa, Mi? Koyunya Sampai sampai 5, Mi. tabelnya enggak lah kalau kita tarik Oh. terus. Ya. Oke, yang penting kan kita bisa menentukan nih. Oh, gambar grafiknya tuh ternyata seperti ini, bukan misalkan bukan seperti ini. Nah, bukan seperti ini, ternyata seperti ini gitu. Jadi paham ya maksudnya kita bisa gambarin grafik tuh kita bisa menentukan kelancipannya tuh seberapa. Ya. Kemudian titik puncaknya, kemudian memotong sumbu Y-nya itu di titik apa, memotong sumbu X-nya di titik apa. Seperti itu ya. Oh, Mi, jelasin lagi, Mi, yang di titik puncaknya, Mi, masih kurang ini, Mi, nyari yang Y-nya. Y-nya itu tinggal masukin ke rumus ini loh, Soli, ke rumus fungsinya. Ya, yang Kan mana? Umi punya rumus fungsinya 4X kuadrat min 4X plus 1. Kan kalau titik puncak, X yang kita pakai itu X sumbu simetri. Jadi, X sumbu simetri setengah. Terus, Ya. Y-nya itu adalah X yang ada di rumus diganti dengan X sumbu simetri. Jadi, kita punya kan 4X kuadrat min 4X plus 1 diganti dengan X-nya ganti dengan setengah. Berarti 4 kali setengah kuadrat dikurang 4 kali setengah plus 1. Oh, iya, paham, Mi. Oke, jadi Ya. titik puncak itu X-nya pakai X sumbu simetri, Y-nya dimasukin ke rumus fungsinya. Ah. Oke, Oke, coba satu lagi, Mi. satu lagi ya. Oke, satu lagi, silahkan coba dulu. Umi kasih Y sama dengan minus X kuadrat min 10 plus 10X min 21. Nah, itu kalau kurang dari 0, nggak senyum berarti dia, Mi. Iya dong, nggak senyum. Oh, iya. Oh, udah jam 11.23. Kita bahas langsung aja ya. Kalian Jumatan kan? 7 menit Oh, ya. lagi. Oke, kita bahas langsung ya, Afan ya. Karena udah mepet waktunya. Apa? A-nya? A-nya sama dengan? Negatif? Negatif Negatif. 1. Negatif 1 itu kan kurang dari 0. Berarti dia nggak senyum. Nggak senyum maksudnya apa? Bentuknya bukit. Iya, membuka ke bawah atau bukit. Kemudian yang kedua, sumbu simetrinya. X sama dengan negatif B, berarti negatif 10 per 2 kali min 1.
Berarti kita punya min 10 dibagi min 2. Berapa ini? 5. Positif? 5. Positif 5. Positif 5. Berarti kita punya gambar dulu deh. Sumbu simetrinya adalah positif 5. Ini gambar di sini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita cek titik puncaknya. Titik puncak. Gimana tadi cari titik puncak? X-nya pakai X sumbu simetri. Y-nya pakai Y rumus ini. Min 5 kuadrat ditambah 10 kali 5 dikurangi 21. Hasilnya berapa? Min 25 ditambah 50 dikurang 21. Berapa hasilnya? Positif 4. 4. Berarti kita punya di sini. Nah, kita punya dia cekung. Ini titik puncaknya ya. Ini titik puncaknya. Kita punya dia membuka ke bawah atau bentuknya bukit. Terus titik puncaknya di atas sumbu X. Berarti dia bakal memotong sumbu X di 2 ruas nggak? Logikanya. Ya. Iya, berarti kita langsung bisa dapat kesimpulan diskriminannya pasti lebih dari Lebih dari 0. tanpa harus kita hitung B kuadrat min 4 AC-nya. Karena tadi Umi udah gambarkan ya kasusnya kalau D-nya lebih dari 0, dia pasti kasusnya seperti ini. Ya. Kemudian yang kelima, cari akarnya. Pakai penfaktoran boleh. Misal Umi punya min X kuadrat plus 10X min 21 sama dengan 0. Akar-akarnya berarti kita punya min X kali X. Kemudian kalau dikaliin hasilnya 21. Kalau dijumlahin hasilnya 10. Kita punya di sini min 7 plus 3. Ya, berarti kita punya X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 7. Berarti kita punya dia memotongnya di 3 dengan 7. Seperti ini. Kemudian untuk sumbu Y-nya, memotong sumbu Y di mana? Yang keenam, memotong sumbu Y di titik 0, C. Berarti 0, negatif 21. Berarti di bawah banget sini ya, nggak kelihatan. Berarti nggak usah kita itu. Soalnya 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Berarti Umi punya gambarnya seperti ini. Kita tarik. Nah, ini kita bisa lanjutin sampai motong di sumbu Y di 21. Tapi nggak dilanjutin juga nggak apa-apa. Kita tarik. Yang penting ada 2 titik, kita bisa tarik seperti ini. Nah, kita tarik. Ingat ya, karena sumbu simetri, jadi dia harus sama antara kanan dengan kirinya. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Bisa dipahami? Untuk parabola, menggambarkan parabola. Bisa. Nah, oke, tadi kan kita udah paham nih hari ini. Pertemuan ini kita udah paham cara dari kita dikasih fungsi buat gambar grafik. Nanti pertemuan hari Senin ya berarti ya. Hari Senin, Umi akan tuker. Gimana caranya kita diketahui grafik, kita gambarin fungsinya. Jadi Umi kasih gambar grafik, kalian gambarin, kalian buat fungsinya itu apa, milih di abecian fungsinya itu apa gitu kan kalau di PAS nanti. Nah, jadi kalau kita udah bisa nyari grafik fungsi, berarti kebalikannya harusnya bisa dong ya. Oke, jadi pekan depan kita akan lanjut materi itu dan nanti masuk bab baru. Judulnya apa bab barunya di buku kalian? Transformasi
Blok setelah fungsi kuadrat apa? Transformasi transformasi geometri. Iya. Jangan lupa siapkan buku kotak-kotaknya ya. Siapkan buku kotak-kotaknya buat Ya. nanti belajar menggambar. Oke? Oke. Mi. Oke. Any question please? Ada pertanyaan? Enggak ada, Mi. Ya, oke. Selamat sholat Jumat. Semoga nanti Allah mudahkan buat paham ya. Ya, jangan lupa Amin. semangat terus belajar latihannya. Tadi yang Umi udah kasih contoh-contohnya dicatat. Siapa tahu nanti buat jaga-jaga remedial PASD. Catat aja dulu. Lumayan kan latihan soal 3 soal udah 1 pekan ini nggak usah latihan kan? Oke. Umi mohon maaf kalau ada bahasa Umi yang kurang berkenan. Jazakumullah khair buat yang udah masuk di Zoom. Special thanks buat Dafa, Gali, Zaidan, Fabian, sama Rehan yang udah ngidupin kamera. Umi tutup. Hayanah fatim darsana bikiraatul hamdalah wa du'atikaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.